Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani bersasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila, keniscayaan sebagai bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, mari kita mencoba sejenak melihat, berpikir lebih seksama dengan hati nurani, piranti panca indera dan bahkan sat indera hingga sabta indera. Karena seluruh penginderaan kita sebagai manusia yang termulia dan tersempurna di dunia ini karena iman dan akal, maka ketika kita berbicara bertamu, maka tidak akan pernah kita melalaikan tradisi budaya, sopan santun, tata krama. Apakah perubahan yang terjadi ketika kita melihat antara etika di tahun 1970-an di pedesaan dan etika yang ada di perkotaan? Kami baru menyaksikan dengan cermat, tepatnya tadi pagi, bahwa ketika panitia sibuk dengan agendanya, maka di bagian penerima tamu sebagai resepsionis yang menunjukkan tamu harus mencatat, sampai dengan yang menerima tamu, semua sibuk dan tidak ada satupun yang menyambut kehadiran tamu. Tamu berusaha mencari di mana harus menempatkan diri, mulai dari mengisi buku tamu sampai dengan mencari tempat duduk ataupun kursi. Pemandangan ini tentu saja sangat berbeda ketika kita melihat acara akad nikah atau akad nikah, tepatnya resepsi pernikahan. Barisan lelaki perempuan berpasangan sepanjang pintu sampai dengan di tempat kemanten berdua bersinggah sana, semua berjajar dengan indahnya dan semua mengumbar senyum dengan sopan santunnya. Namun ketika perhelatan partai politik, euforia sikap perilaku politik yang berlebihan tak jarang menyisakan hal-hal yang sungguh kurang berkenan. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, teringat kami
sewaktu tahun 1970-an, di mana ketika itu kami beranjak remaja, sekolah menengah pertama, sampai dengan kami remaja di sekolah menengah atas di kota Malang tercinta. Sopan santun tata krama dalam segenap acara, bahkan perhelatan yang diagendakan oleh partai politik begitu tertata, rapi, sopan santun menerima tamu, sehingga tradisi setidaknya yang kami pahami dan yang kami lakukan, tradisi Jawa tampak kental, tampak kearifan lokal begitu mengemuka. Semua penerima tamu, petugas pencatat dan yang lainnya mempersilahkan, menyambut tamunya begitu hikmat, terhormat. Sampai dengan ada yang berjaga untuk mempersilahkan di mana kursi itu harus ditempati. Tampaknya etika ini memang tidak berbobot duit, tidak berbobot uang, tidak berbobot harta benda. Namun yang perlu kita ingat bahwa kita tidak mungkin semua manusia dapat berderma dengan harta benda. Namun yang selalu mungkin ketika dada berangkat dari imanial, dari keimanan, di mana keimanan seluruh agama di dunia menempatkan sopan santun di garda terdepannya. Oleh sebab itu, menjadi tetap harus senantiasa hangat ketika tema yang sederhana, yakni bertamu, menjadi tamu, menerima tamu, tetap kita indahkan untuk diteliti bahkan dianalisis dengan seksama. Karena secara spiritualitas, tamu itu jika diterima dengan lapang dada, dalam kaidah Islam, tuan rumah dan tamu akan mendapatkan siraman rahmat, malaikat-malaikat turut mendoakan. Dan secara intelektual, tuan rumah dan tamu yang saling menghormati adalah mitra. Jika tidak harus mendatangkan harta benda, maka antara tamu dan tuan rumah setidaknya mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan derajat manusia. Dan tamu serta tuan rumah yang sopan menunjukkan tingkat moralitas. Terlepas apakah tamu tuan rumah itu berpendidikan tinggi atau tidak, maka moralitas menjadi yang mengemuka. Di saat moralitas seperti itu, maka bukan lawan bicara antara tamu dengan tuan rumah, namun mereka secara sosial adalah bermitra. Karena bermitra, maka mental yang dimiliki oleh keduanya
adalah mental sang kesatria. Keduanya tidak akan melakukan perselingkuhan sosial dalam makna bahwa tamu berusaha untuk mengkooptasi atau merendahkan tuan rumah, demikian sebaliknya. Karena pergaulan sosial yang terbaik adalah pergaulan yang saling memberi makna. Sehingga pada gilirannya lingkungan baik yang tampak maupun yang tersembunyi, environmental, akan turut menjadi pendukung atas hasrat mulia, tulus ikhlas tamu dan tuan rumah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh hikmatologi terletak pada imaniah, tetapi keimanan rapuh manakala hanya berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nilai hubungan itu tetap harus dijaga dengan sesama manusia tanpa sekat suku, bangsa, agama, kepercayaan manusia, sehingga benar-benar kehidupan yang hikmatologis, bukan filosofis, benar-benar terwujud di dalam keseharian pergaulan anak manusia. Bangsa Indonesia yang sudah membulatkan tekad untuk berdasar pada Pancasila dengan ideologi, cita-cita yang logos, cita-cita yang masuk akal, sebagaimana di dalam sila-sila Pancasila itu diejawantahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka kait kelindan gayung bersambut antara kepercayaan agama dan Pancasila niscaya. Untuk mengakhiri, saya sampaikan data yang saya ukir dalam Sabdana, karya sastra yang berbasis data, ke 16.687, tamu bagian keempat. Tradisi budaya bertamu, menerima tamu tetap dipertahankan. Desa dengan segala beda budaya tetap sopan. Niscaya orang kota belajar dari pedesaan. Pembelajaran dibutuhkan agar sopan santun tetap dipertahankan. Tanpa sopan santun, kehidupan terasa hampa peradaban. Sehari-hari tanpa etika, manusia cenderung saling menistakan. Pergaulan keseharian sebagai fondasi di dalam kehidupan. Terima kasih dukungan Anda dengan menyimak sekaligus berkomentar agar tulisan kami dapat kami sajikan hikmatologi lebih lengkap dan memadai. Alhamdulillahirabbil alamin.